Kita mulai pelajaran kita. Tema utama kita adalah tafsir nas sifat menurut salaf dan khalaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, di mana ada 3 tema yang sebagian sudah kita bahas pada pengajian-pengajian yang lalu. Yang pertama menyangkut pertanyaan manis salaf, siapa salaf? Kedua, hal ikhtalafa salafu fil aqidah, apakah salaf itu berbeda dalam akidah? Yang ketiga, hal qamat salaf fi ta'wil sifat, apakah salaf itu melakukan pentakwilan terhadap nas-nas sifat baik dalam Al-Quran maupun hadis. Saudara, kita mulai pelajaran kita. Jadi pada pengajian 2 bulan lalu kita sudah menjawab pertanyaan pertama, manis salaf, siapa salaf? Yang dimaksud salaf adalah generasi ulama sholihin pada periode dari tahun 1 sampai dengan 300-an Hijriah, yang terdiri dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sedangkan yang dimaksud khalaf adalah generasi ulama sholihin dalam periode setelah masa salaf. Nah, dari kalangan khalaf ini ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin, dan ada muasirin. Tentunya kita tidak bahas lagi karena sudah kita bahas dengan panjang lebar. Untuk pertanyaan kedua juga sudah kita selesaikan. Hal ikhtalafa salafu fil aqidah, apakah salaf itu berbeda dalam akidah? Hasil dari kesimpulan pelajaran kita pada bulan yang lalu, salaf maupun khalaf tidak berbeda dalam usul din, baik akidah, syariah maupun akhlak. Yang menyangkut usul din, mereka tidak berbeda. Salaf maupun khalaf ada perbedaan dalam furu'ud din, baik akidah, syariat maupun akhlak. Jadi salaf maupun khalaf dalam usuluddin mereka tidak berbeda, tapi dalam furu'uddin mereka bisa berbeda, baik dalam persoalan akidah, syariat maupun akhlak. Sehingga kesimpulan dari pertanyaan tadi, jawabannya adalah salaf maupun khalaf bisa berbeda dalam akidah, namun terbatas dalam furu'nya, bukan usulnya. Nah, ini juga sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Hal qamas salafu fi ta'wil sifat, apakah para ulama salaf itu mentakwilkan nas-nas sifat, baik nas sifat yang ada dalam Al-Quran maupun hadis? Maka jawabnya adalah jumhur salaf, mayoritas salaf melakukan tafwid. Apa itu tafwid? At-tasdiqu bin nusus wa tafwidul makna wal kaif ila Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud tafwid adalah at-tasdiqu bin nusus, kita membenarkan, menerima sepenuhnya apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah. Tapi wa tafwidul makna, menyerahkan makna, wal kaif, dan menyerahkan kebagaimanaan, maksudnya kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut tafwid. Contoh, ada nas menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. At-tasdiq bin nusus, kita percaya, kita beriman apa yang Allah nyatakan atau Nabi nyatakan dalam ayat maupun hadis,
tentang yadullah, tentang tangan Allah. Tapi apa makna tangan Allah? Wallahu a'lam. Dan bagaimana kaifiyah tangan Allah? Apalagi maknanya aja kita sudah wallahu a'lam, apalagi kaifiyahnya wallahu a'lam. Nah, kalau kita bersikap sedemikian rupa, berarti kita sudah melakukan tafwid. Nah, ini jumhur salaf seperti ini. Nah, sekarang yang kedua, jumhur khalaf. Jumhur ulama khalaf, mereka lebih banyak menggunakan takwil. Apa itu takwil? Sorful lafzi an dhahirihi ila ma'nan akharin maqsudin fi lughatil arabil lati nazala bihal Qur'an. Artinya memalingkan suatu lafaz dari makna zahir ke makna majazi, ke makna lain yang dimaksud dalam bahasa Arab yang Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa tersebut. Jadi maksudnya, contohnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksud tangan Allah? Maka yang melakukan takwil mengatakan yang dimaksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Manakala kita mengikuti penafsiran semacam ini, itu disebut kita mengikuti takwil. Jadi saya rasa jelas tuh, ada tafwid, ada takwil. Jadi kalau tafwid, serahkan aja udah makna kepada Allah. Wallahu a'lam. Kalau takwil, kita masih memberi makna, tapi memberi makna yang makul, memberikan makna yang masuk di akal dan yang tidak merendahkan daripada sifat Allah. Nah, baik tafwid maupun takwil indal ulama wajib ma'at tanzih. Wajib tetap mensucikan Allah dari segala sifat yang tercela, sifat yang layali, yang tidak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Ahlan wa sahlan. Fadhal Habib. Ahlan wa sahlan. Muncul pertanyaan, kenapa ulama salaf lebih banyak melakukan tafwid dan ulama khalaf banyak melakukan takwil? Kenapa? Untuk menjawabnya, cukup kita perhatikan jawaban yang pernah diberikan oleh Al-Alimul Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-Subki dalam kitab As-Saifus Saqif. Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan, walhasil anna tafwid ma'a tanzih madhhabu jumhur salaf lintifa'i darurati fi ahdihim wa ta'wil ma'a tanzih madhhabu jumhur al-khalaf haitsu anna lahum daruratu ta'wil likathrati sa'ina fil idlal fi zamanihim wa laysa baina al-fariqayn khilafun haqiqiyyun li'anna kilayhima munazzihun wa min ahlil ilmi. Jadi beliau mengatakan kesimpulannya, anna tafwid, sesungguhnya tafwid ma'at tanzih, dengan tetap mensucikan Allah dari sifat yang tercela, adalah madhab jumhur salaf, merupakan madhab mayoritas salaf. Lintifa'id darurah fi ahdihim, karena di zaman salaf itu tidak ada kedaruratan yang membuat mereka harus mentakwilkan ayat. Cukup tafwid saja umat sudah terima. Jadi kondisi ketika itu tidak ada kedaruratan untuk melakukan takwil. Kemudian berikutnya wa ta'wilu ma'at tanzih. Sedangkan takwil dengan tanzih, dengan tetap mensucikan Allah, adalah madhab jumhur khalaf, adalah madhab daripada mayoritas khalaf.
Kenapa? Haitsu anna lahum darurat ta'wil. Karena di zaman mereka ada kedaruratan untuk melakukan takwil. Kedaruratan macam apa? Likasratis sa'ir fil idlal fi zamanihim. Karena ketika itu mulai bermunculan orang-orang, kelompok-kelompok dengan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, yang mereka seenaknya mentafsirkan ayat-ayat sifat sehingga merendahkan sifat-sifat Allah. Seperti apa? Seperti munculnya kalangan musyabbih, kalangan-kalangan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti bermunculannya pemikiran-pemikiran mujassim. Apa itu mujassim? Pemikiran yang menjasmanikan Allah. Allah itu dihayalkan memiliki bentuk, saudara. Nah, kemunculan pemikiran mujassim dan musyabbih yang menafsirkan Al-Quran secara zahir tanpa melakukan tafwid, apalagi melakukan takwil, ini merupakan tantangan tersendiri bagi ulama khalaf. Karena itu bangkitlah ulama khalaf untuk menolak tasbih dan tajsim. Akhirnya mereka melakukan takwil untuk menjaga dan melindungi akidah umat Islam. Jangan sampai mereka tersesat manakala mereka yaitu ingin mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan, wa laisa bainal fariqaini khilafun haqiqi. Di antara dua metode ini, dua kelompok ini, di antara ashabut takwil dan ashabut tafwid, sebetulnya tidak ada perbedaan yang hakiki. Tidak ada. Kenapa? Sebab kedua belah pihak munazzihun, sama-sama mensucikan Allah. Kedua belah pihak sama-sama mensucikan Allah dan sama-sama min ahlil ilmi. Sama-sama keduanya dari kalangan ulama, bukan dari kalangan orang awam, bukan dari kalangan orang jahil, tapi dari kalangan ulama yang memiliki ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Baik, itulah jawaban Al-Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, sekarang mari kita lihat sketsa di depan Anda semua. Madhahibu ahli sunnati wal jamaah. Kita sering dengar orang sebut ahlus sunnah, ahlus sunnah. Apa sih itu ahlus sunnah? Madhab ahlus sunnah wal jamaah kita bagi menjadi dua. Ada madhahibul fiqhi, madhab fikih. Ada madhahibul akidah, ada madhab akidah. Nah, madhahibul fiqhi ada 4 madhab yang masyhur, yang sampai hari ini masih sangat banyak pengikutnya. Yang pertama adalah Hanafi, yaitu madhab daripada Al-Imam Abu Hanifah. Dan yang kedua adalah Al-Malik, ini madhab Al-Imam Malik ibn Anas. Kemudian yang ketiga adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ini madhab Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat adalah madhab Hambali, yaitu madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Nah, secara fikih kalau kita dengar madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, inilah yang disebut madhab fikih ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ulama-ulama madhab Hanafi merumuskan akidah imamnya. Bagaimana sih rumusan akidah daripada Imam Abu Hanifah? Nah, mereka merumuskan akidah daripada sang imam. Kemudian lahirlah seorang imam besar dari madhab Hanafi yang disebut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi merangkumkan akidah imamnya. Nah, setelah dirangkumkan, akhirnya nama akidah tersebut, saudara, dinisbahkan kepada yang merangkumkan. Maka disebutlah akidah Maturidiyah.
Tapi kata Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhu tidak pernah membangun mazhab akidah. Tidak. Dia hanya merumuskan akidah imam salafnya, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi karena dia yang merangkumkan, maka dikenal dengan namanya Al-Maturidiyah. Nah, sebab kadang-kadang ada kelompok yang suka protes, nah itu Maturidiyah nggak ikut Abu Hanifah. Nah buktinya namanya Maturidiyah, bukan Hanafiyah. Kalau ikut Abu Hanifah, Hanafiyah. Nah ini kalau ada yang bicara semacam itu, dia tidak ngerti sejarah. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu pengikut daripada Imam Abu Hanifah, bermadhab fikih Maliki, merumuskan akidah Imam Abu Hanifah bermadhab Hanafi, merumuskan akidah Imam Abu Hanifah. Karena dia yang merumuskan, maka dikenallah rumusannya dengan nama Maturidiyah. Nah karena itu sampai hari ini ulama-ulama madhab Hanafi itu akidahnya banyak ikut Abu Mansur Al-Maturidi. Nah sekarang yang kedua Al-Maliki, dan yang ketiga Asy-Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam persoalan akidah memiliki metode yang sama. Nggak usah kaget kalau sama, karena Imam Syafi'i memang murid Imam Malik. Dalam fikih banyak berbeda, tapi dalam akidah mereka sama, saudara. Nah kemudian lahirlah ulama-ulama mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i mencoba untuk merangkumkan akidah kedua imam ini, saudara. Dari sana muncul seorang imam besar, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini cucu dari sahabat Nabi, keturunan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merumuskan akidah Imam Malik dan akidah Imam Syafi'i. Karena dia yang merumuskan, merangkum daripada pendapat-pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka rangkumannya disebut dengan sebutan Thariqah Asy'ariyah. Nah, di sini juga untuk mengingatkan, karena ada yang protes, oh mazhab Syafi'i itu nggak ikut Asy'ari. Bohong, karena Imam Syafi'i kan lahir lebih dulu daripada Asy'ari. Mana mungkin Imam Syafi'i itu ikut Asy'ari? Betul, Imam Syafi'i memang lahir lebih dulu daripada Asy'ari. Tapi jangan lupa, Abul Hasan Al-Asy'ari yang merumuskan akidah Imam Syafi'i. Jadi akidah Imam Syafi'i ya akidah Asy'ari, akidah Asy'ari ya akidah Imam Syafi'i. Tapi kenapa disebut Asy'ariyah bukan Syafi'iyah? Karena beliau yang merangkum dan merumuskannya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Karena Imam Syafi'i, saudara, nggak membuat rumusan khusus, kitab khusus tentang akidah. Tidak ada. Yang mengumpulkan pendapat-pendapat Syafi'i tentang akidah adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, karenanya madhab Imam Malik dan Syafi'i, para ulamanya merata, mereka ikut akidah Asy'ariyah. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama-ulama mereka menjaga betul rumusan rangkuman daripada akidah Imam Ahmad. Tapi karena di sini tidak ada yang menonjol dari murid-murid Imam Ahmad yang merumuskan akidah Imam Ahmad, saudara, akhirnya akidah ini disebut Al-Aqidah Al-Athariyah. Kenapa disebut Athariyah? Karena mereka mengikuti thariqah Ahlul Athar. Mereka mengikuti thariqah yang disebut thariqah Ahlul Athar. Makanya disebut Athariyah. Ala kulli hal, baik Maturidiyah, Asy'ariyah maupun Athariyah disepakati oleh ulama-ulama salaf kita, ketiganya adalah madhab salaf. Ketiganya adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi salah besar kalau nanti ada kelompok Maturidiyah merasa dirinya saja yang ahli sunnah. Salah besar. Kalau ada kelompok
Athariyah mengatakan cuma akidah Imam Ahmad saja yang Ahlus Sunnah. Tidak. Akidah Imam Abu Hanifah Ahlus Sunnah. Akidah Imam Malik dan Imam Syafi'i Ahlus Sunnah. Akidah Imam Ahmad juga Ahlus Sunnah. Keempat-empatnya Ahlus Sunnah. Nah, kemudian apa memayizahnya? Nah, ini yang membedakan antara madhab-madhab ini. Kalangan Maturidiyah dan Asy'ariyah ini banyak menggunakan takwil, tapi tidak sedikit juga yang menggunakan tafwid. Nah, karena mereka terkenal dengan takwil, maka mereka disebut ashabut takwil. Ini pengikut daripada yang menggunakan takwil. Jadi ayat-ayat sifat ditakwilkan. Sedangkan akidah Athariyah yang mengikuti akidah Imam Ahmad ibn Hanbal ini lebih mengedepankan tafwid daripada takwil. Sedikit sekali mereka melakukan takwil. Pokoknya kalau sudah bicara ayat sifat, mereka serahkan saja sudah kepada Allah. Wallahu a'lam. Mereka tidak mau berbicara panjang lebar di dalam persoalan sifat. Mereka sangat hati-hati. Mereka cukup membatasi diri. Apa yang Allah nyatakan kami beriman. Adapun soal makna dan kaifiyah, wallahu a'lam. Makanya mereka disebut ashabut tafwid. Nah, ini yang perlu kita tahu. Tapi kesimpulan yang mesti kita ingat bahwa madhabus salaf at-takwil wa tafwid kilahuma la budda ma'at tansih. Apakah mereka menggunakan tafwid atau menggunakan takwil, tetap yang namanya Ahlus Sunnah wajib untuk mengikuti madhabut tansih, yaitu madhab untuk tetap mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, inilah yang perlu kita ketahui daripada kalangan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya, tafwid madhab Ahlus Sunnah, takwil juga madhab Ahlus Sunnah. Nah, tapi ada yang menarik. Bagaimana tafwid dan takwil menurut Al-Imam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihima. Al-Imam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim punya pendapat sendiri. Mari kita lihat. Al-Imam Ibn Taimiyah di dalam Kitabul Muwafaqah jilid 1 halaman 118. Ini ada dalam Hamis kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah rahimahullah. Di situ disebutkan inna tafwid min syarri aqwali ahlil bidah wal ilhad. Bahwa sesungguhnya tafwid merupakan sejelek-jeleknya pendapat ahlil bid'ah dan ilhad. Ilhad itu mulhid, ateis. Nah, ini menarik. Tadi kita udah lihat ulama-ulama salaf justru banyak melakukan tafwid. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan tafwid itu min syarri aqwali ahlil bidah, sejelek-jeleknya pendapat ahlil bidah. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah ini jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, Sunannya. Al-Imam At-Tirmidzi dzakara anna tafwid madhab ahlil ilmi, bahwa yang namanya tafwid adalah madhab ahlil ilm, madhab ulama. Seperti siapa? Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Malik, Al-Imam Ibnu Mubarak, Al-Imam Ibn Uyainah, Al-Imam Waqi'. Imam Waqi' ini guru daripada Imam Syafi'i. Ini semua ulama salaf. Tsauri salah, Malik salah, Ibnu Mubarak salah, Ibn Uyainah salah, Waqi' salah. Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan beliau-beliau ini semuanya melakukan tafwid. Nah, Imam Tirmidzi ini lahir tahun 209, wafat tahun 279 Hijriah. Imam Tirmidzi termasuk salaf. Jadi ini kesaksian seorang ulama salaf tentang pendapat ulama salaf. Imam Tirmidzi ini ulama salaf, lahirnya tahun 209 Hijriah, wafatnya tahun 279 Hijriah. Periode salaf.
tentang pendahulunya, bahwa Imam Tsauri, Imam Malik, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Uyainah, Imam Waqi semuanya melakukan tafwid. Nah, lalu bagaimana tiba-tiba ada ulama mutaakhirin? Ibn Taimiyah mutaakhirin. Ibn Taimiyah bukan ulama salaf, sudah. Ibn Taimiyah itu sudah belakangan akhirnya. Nah, ternyata Ibn Taimiyah mengatakan tafwid itu sejelek-jeleknya pendapat ahlul bid'ah. Nah, jadi jelas akan dinyatakan oleh Ibn Taimiyah, dengan tetap kita menghormati beliau, menghargai beliau, mencintai beliau sebagai seorang ulama, tapi kita tolak karena bertentangan dengan pernyataan ulama salaf. Imam Tirmidzi ulama salaf, sudah. Ulama salaf memberikan kesaksian bahwa sederetan ulama salaf yang lain melakukan tafwid terhadap ayat-ayat sifat. Nah, tapi kita mau tahu apa alasan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tafwid itu pendapat ahlul bid'ah. Karena menurut beliau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mengajak bicara umat manusia dengan bahasa Arab. Tentunya tidaklah Allah menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran kecuali dengan bahasa yang dimengerti manusia. Jadi nggak mungkin ada ayat Al-Quran yang tidak dimengerti manusia, termasuk ayat sifat. Nah, karena ayat sifat itu Allah menyampaikan kepada manusia untuk dimengerti oleh manusia, kenapa mesti kita serahkan makna kepada Allah? Jadi kalau mengatakan udah maknanya wallahu a'lam, serahkan saja kepada Allah, maka menurut Ibn Taimiyah itu suatu bid'ah dalam agama. Allah sudah berfirman kepada kita tentunya dengan bahasa yang kita paham. Nah, kalau kita disuruh pahami, berupaya untuk paham, ya jangan kita serahkan makna kepada Allah. Nah, ini saudara pendapat Ibn Taimiyah. Kenapa beliau mengatakan tafwid itu bukan madhab salaf? Nah, baik, kita tidak ingin berpanjang lebar soal itu dulu, saudara. Nanti akan terjawab begitu proses kita menyampaikan semuanya. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini yang menulis kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari juz 13 dari halaman 383 sampai 390. Di sini dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, inna tafwid madhabus salaf. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini ulama hadis. Ini merupakan referensi umat yang begitu penting dalam ilmu hadis, dalam ilmu periwayatan. Tidak ada satu ulama pun dari madhab manapun yang tidak mengakui ketinggian kedudukan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau memberikan kesaksian di dalam kitabnya bahwa tafwid adalah madhab salaf. Nah, tinggal kita serahkan kepada jamaah yang hadir maupun pendengar radio Nasir, mau ikut Ibn Taimiyah yang mengatakan tafwid itu adalah sejelek-jeleknya pendapat ahlul bid'ah, atau mengikut Imam Tirmidzi yang jauh lebih salaf daripada Imam Ibn Taimiyah, atau mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani yang merupakan rujukan terpenting dalam ilmu hadis di tengah-tengah umat Islam, saudara. Jadi kalau saya dalam hal ini tentunya dengan sangat tidak ragu, dengan lantang saya bisa katakan saya ikut Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya tolak pendapat daripada Ibn Taimiyah dengan tetap menghormati Ibn Taimiyah sebagai sosok seorang ulama. Nah, jadi jangan nanti dianggap kalau kita mengkritisi ulama, wah ini kurang ajar nih ulama. Jangan. Itu studi kritis itu biasa, sudah nggak ada masalah. Yang penting kita jangan coba-coba hina ulama-ulama besar. Tolak pendapatnya, sampaikan dengan kesantunan dan keramahan. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, yaitu kepada pendapat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita berpindah ke Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan inna ta'wila awil majaza taghut. Jadi kata Ibnul Qayyim bahwa yang namanya takwil ataupun majaz, karena takwil itu kan menggunakan majaz, minal makna zahir ila makna majaz,
yaitu memalingkan suatu lafaz dari arti dhahir kepada arti majaz. Itu takwil. Nah, Ibn Qayyim mengatakan yang namanya takwil, yang namanya majaz, taghut. Itu kalau sudah disebut taghut, berhala, sudah. Itu kalau sudah disebut berhala berarti haram. Jadi bukan lagi bid'ah, taghut. Nah, ini disampaikan oleh Ibn Qayyim dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Nah, sekarang mari kita lihat apa betul majaz itu taghut. Ibn Qayyim ini pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau bermadhab Hambali. Sekarang mari kita lihat apa menurut Imam Ahmad, saudara. Imam Ahmad mengatakan, silakan buka kitab Al-Bahrul Muhit fi Jami'ul Usul lil Imam Syarqasi, juz kedua halaman 182. Di sana dituliskan qala Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad berkata fi qaulillahi ta'ala, tatkala beliau menafsirkan firman Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Apa kata Imam Ahmad berkenaan dengan ini? Beliau mengatakan hada min majazin lughah. Jadi Imam Ahmad sendiri mengatakan ini majaz, ini perlu ditakwilkan, nggak boleh diartikan apa adanya. Nah, jadi kalau majaz itu taghut, berarti Imam Ahmad juga taghut. Maka itu kita tolak. Kita tolak pendapat Ibnu Qayyim dengan tetap kita mencintai dan menghormati Ibnu Qayyim sebagai ulama. Nah, kenapa kita tolak? Karena ada konsekuensi. Kalau kita terima pendapat Ibnu Qayyim, maka kita harus mentauhidkan Imam Ahmad. Imam Ahmad salah. Tidak ada yang memungkiri satupun ulama tentang ketinggian kedudukan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian mari kita lihat apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang tadi kita sebutkan. Beliau menambahkan di halaman 432, faman ajral kalama ala dhahirihi afdha bihil amra ila tasbih. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, barang siapa yang mengartikan suatu kalam, yaitu tentang sifat Allah ala dhahirihi, secara dhahir, tidak ditakwil, saudara, afdha bihil amra ila tasbih, maka akan mengantarkan urusan kepada tasbih, kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Artinya Ibn Hajar dengan tegas menolak ijra'il kalam ala dhahirihi. Ibn Hajar menolak menafsirkan kalam Allah ataupun aqwalun Nabi yang berkaitan dengan sifat Allah ala dhahir, secara dhahir, ditolak oleh Ibn Hajar. Karena kalau mengartikan sifat Allah secara dhahir akan mengantarkan kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ditafsirkan tangan Allah sebagaimana adanya, tangan Allah di atas tangan mereka dengan makna tangan, maka akan menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya tangan, saudara. Walaupun ada yang mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluk. Walaupun dia katakan begitu, setidak-tidaknya dia sudah melakukan tajsim, pembentukan Allah dengan jasmani. Baik, dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi dia menjasmanikan Allah dalam bentuk tertentu yang punya tangan. Dan ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi pendapat Ibn Taimiyah maupun Ibnu Qayyim yang menolak tafwid dan menolak takwil dengan mengatakan bahwa tafwid dan takwil bukan madhabus salaf tidak benar. Justru para ulama-ulama pendahulu dengan tegas menyatakan tafwid dan takwil adalah madhab salaf. Nah, jadi masing-masing semua mengklaim salaf, ya saudara. Kata Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan madhabnya madhab salaf. Nah, tapi kita sudah pelajari tadi pernyataan ulama-ulama salaf ternyata tidak seperti yang beliau berdua menyatakan. Baik, sekarang mari kita lihat dalil tafwid dan takwil. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah sekali-kali Tuhanmu itu punya sifat lupa. Enggak ada. Allah itu tidak punya sifat lupa. Allah itu tidak pelupa. Dan Allah tidak akan pernah lupa. Ini Allah yang menyatakan dalam surat Maryam ayat 64. Tapi begitu kita lihat surat Al-A'raf ayat 51, Allah menyatakan falyauma nansahum. Hari ini kami lupakan mereka, kata Allah. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 68 Allah menyatakan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupa kepada mereka. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Dan dalam surat Sajdah ayat 14 Allah menyatakan inna nasinakum. Sesungguhnya kami melupakan mereka, lupa kepada mereka. Saudara, ini kalau diartikan apa adanya, ini ayat bertentangan. Ini 3 ayat yang kita tulis ini, Al-A'raf 51 atau 68 dengan As-Sajdah 14 bertentangan dengan surat Maryam ayat 64. Jadi kalau kita artikan apa adanya, karena Allah mengatakan falyauma nansahum, hari ini kami lupakan mereka, kami lupa kepada mereka, ya berarti Allah punya sifat lupa. Walaupun kita katakan, tapi lupanya Allah tidak seperti lupanya kita, dia tetap lupa. Yang namanya lupa, ya lupa, saudara. Itu sifat yang tidak layak bagi Allah. Makanya di sini kita tuliskan la yajuzu itsbatu sifatin nisyan lillahi ta'ala wa in warada lafdun nisyan fil Qur'an. Tidak mungkin, tidak boleh mengisbatkan sifat lupa kepada Allah walaupun kata lupa itu disebut dalam Al-Quran. Tidak boleh. Nah, dalam situasi seperti ini tidak ada jalan keluar kecuali satu daripada dua. Walidzalika mithlu hadzal lafaz, karenanya seperti lafaz macam ini yahtaju ila tafwid awit takwir, membutuhkan tafwid atau takwil. Nggak ada jalan lain. Jalan lain tidak ada. Kita mau pakai tafwid, ya udah serahkan aja sama Allah maknanya. Fal yauma nansahum, hari ini kami lupakan mereka, itu firman Allah. Lalu apa sikap kita? Kami beriman dengan apa yang Allah nyatakan. Lalu maknanya wallahu a'lam. Kaifiyahnya wallahu a'lam. Itu tafwid. Nggak usah masuk jauh-jauh ke dalam. Itu jalan pertama. Atau jalan kedua, takwil. Maksudnya apa? Kami lupakan mereka. Oh, maksudnya Allah tidak peduli kepada mereka. Allah tidak merahmati mereka. Itu namanya takwil. Begitu Anda ditanya, apa maksud fal yauma nansahum? Hari ini kami lupakan mereka. Oh, maksudnya bukan Allah punya sifat lupa. Allah nggak lupa, cuman Allah tidak peduli kepada mereka. Allah tinggalkan mereka, Allah tidak merahmati mereka. Begitu Anda bicara semacam itu, berarti kita sudah takwil. Jadi nggak ada jalan untuk ayat macam ini, imma tafwid, imma takwil. Dan dalam takwil pun nggak boleh kita pakai logika, mesti ikut ulama salaf. Jadi mentang-mentang takwil boleh, tahu-tahu kita mentakwilkan seenaknya. Enggak, takwil pun harus pakai dalil, saudara. Nah, ini yang maksud takwil. Lalu kalau Anda mengatakan, oh kita nggak tahu nih takwil ulama. Kalau Anda tidak tahu takwil ulama, akad tafwid, jawab wallahu a'lam, selesai. Jadi memang kalau tafwid ini paling enak buat orang awam, saudara. Wallahu a'lam, selesai. Madhab wallahu a'lam, aman. Aman, saudara. Nah, tapi kalaupun kita harus takwil, nggak boleh sembarangan mentakwil tanpa petunjuk ulama, harus ada dalil. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, saudara. Nah, kenapa kita katakan macam ayat yang di atas? Maryam 64 itu udah nggak perlu ditakwil. Wa kana rabbuka wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu tidak lupa, Allah tidak punya sifat lupa. Titik. Itu jelas, saudara.
Itu muhkam itu ayat. Allah tidak punya sifat lupa, titik. Lalu bagaimana Al-A'raf 51 atau 68 As-Sajdah 14 yang menyebutkan ada sifat lupa yang dinisbahkan kepada Allah? Serahkan saja makna dan kaifiahnya kepada Allah, atau takwilkan yang dimaksud lupa di situ Allah tidak peduli kepada mereka, Allah tinggalkan mereka, Allah tidak merahmati mereka. Sudah, kalau itu kita lakukan berarti kita sudah melakukan takwil. Nah kalau kita takwil nggak mau, tafwid nggak mau, lalu ini ayat mau diapain? Nggak ada jawaban. Kalau dia katakan enggak, ayat ini udah kita nggak usah bicarakan, serahkan saja kepada Allah, ya itu tafwid namanya. Nah kalau ada mengatakan enggak, udahlah ini daripada pusing, udah maksudnya Allah lupakan, ya Allah nggak peduli, ya itu takwil namanya. Nah sekarang saya mau tanya, kalau tafwid nggak boleh, takwil nggak boleh, ini mau diapakan? Jadi nggak betul. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Ibn Taimiyah, Allah itu berfirman kepada manusia dengan bahasa yang mereka pahami, betul. Bagaimana cara memahaminya? Takwil. Tanpa takwil kita nggak paham, saudara. Nah, itu jawaban buat apa yang Ibn Taimiyah tadi katakan. Kan Allah berfirman kepada manusia dengan bahasa yang manusia paham, betul. Kita tidak tolak. Justru supaya kita paham, kita takwilin. Justru kalau nggak ditakwilin, nggak ditafsir, kita nggak paham. Jadi ini yang perlu kita ketahui, saudara. Nah, mari, mana dalil tafsir dan takwil dari hadis Nabi? Mari kita lihat sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Majah, dan Al-Imam Al-Baghawi, di mana dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballahi ba'dahu ba'dha. Wa innama nazala kitabullah azza wa jalla yusaddiqu ba'dahu ba'dha. Fala tuqaddimu ba'dahu bi ba'din. Fama 'alimtum minhu faquluhu wa ma jahiltum faqiluhu ila 'alimih." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi apa? Innama halaka man kana qablakum. Dulu umat sebelum kamu binasa gara-gara persoalan seperti ini. Seperti apa? Darabu kitabullah ba'dahu ba'dha. Yaitu kitab suci Allah, firman Allah diadu satu sama lainnya, sudah. Kayak seperti di atas. Itu kan ayat bertentangan secara zahir, diadu sama dia. Sudah. Nah kemudian wa inna ma nazala kitabullah, sesungguhnya kitab Allah itu diturunkan yusaddiqu ba'dahu ba'dha. Enggak ada ayat Al-Qur'an yang bertentangan, justru yang sebagiannya membenarkan bagian yang lainnya. Karenanya fala tuqaddimu ba'dahu bi ba'din. Maka itu jangan kau ingkari sebagian daripada ayat Al-Quran dengan membenarkan sebagian yang lain. Oh surat Maryam kita terima, surat Al-A'raf atau As-Sajdah kita buang, nggak boleh. Oh surat Al-A'raf atau As-Sajdah kita terima, surat Maryam kita abaikan, nggak boleh. Oh kalau begitu memangnya Al-Quran ada bertentangan, nggak boleh juga. Jadi ini harus diluruskan. Kenapa akhirnya bisa bertentangan? Maka cara meluruskannya hanya ada dua jalan, tafwid atau takwil. Itulah karenanya Nabi mengatakan, "Fama alimtum minhu faquluhu." Apa yang kamu tahu, apa yang kamu paham, apa yang kamu mesti ucapkan, itu takwil. Ini dalil takwil. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma jahiltum," dan apa-apa yang kamu tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham, fakiluhu ila alimih, serahkan saja kepada yang mengetahuinya. Ini dalil tafwid. Nah, jadi ini hadis ternyata saudara bisa dipahami bahwa Nabi yang ngajarin. Kalau dapat ayat-ayat yang berbeda, ayat-ayat yang akhirnya kontradiksi, jangan diadu, karena mustahil ada kontradiksi di dalam Al-Quranul Karim. Nggak mungkin. Tapi kalau akhirnya memang berbeda satu sama lainnya, maka periksa, takwilkan kalau bisa ditakwil. Kalau nggak bisa ditakwil, serahkan saja kepada Allah. Berarti takwil dan tafwid merupakan madhabus salaf atas petunjuk Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita lihat dalil yang lain. Sudah ada hadis Nabi dalam Sahih Muslim yang berbunyi, pada saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Anallaha
Ta'ala qala ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala amma 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu amma 'alimta annaka law qultahu lawajadtani 'indah. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwasanya Allah berfirman kepada hambanya, ya ibna Adam, hei anak Adam, cucu Adam, maridtu aku sakit, falam ta'udni, tapi kau tidak besuk aku. Allah sakit. Apa boleh kita bilang Allah sakit? Tapi Allah di sini mengatakan, Allah yang mengatakan Allah sakit. Enggak boleh kita kata iya Allah sakit, tapi sakitnya tidak seperti sakit kita, ya tetap sakit namanya. Enggak boleh, haram kita mengatakan Allah sakit, sudah. Nah, lalu di sini sang hamba bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana aku besuk kamu? Bagaimana aku besuk engkau ya Allah? Wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Apa jawab Allah? Amma alimta, kau kan tahu, anak abdi fulanan marda, aku punya hamba yang bernama fulan sakit, falam ta'udhu, tapi kau nggak besuk dia. Amma alimta, kau kan juga tahu, anak kalau tahu, kalau kau besuk dia, lawajatani indah, niscaya kau akan dapatkan aku di sisinya. Nah, dari sini kita tahu yang sakit bukan Allah, yang sakit hambanya, bukan Allah yang sakit. Jadi ini hadis menjelaskan kenapa Allah mengatakan aku sakit. Allah sendiri saudara menggunakan majas. Dalam hadis qudsi ini yang Nabi menyampaikan kepada kita tentang firman Allah, ternyata dalam firman Allah ini ada majas. Allah mengatakan aku sakit, padahal bukan Allah yang sakit hambanya. Itu namanya majas. Orang Indonesia bilang bahasa kiasan, bukan bahasa hakiki. Nah, jadi terbukti dalam hadis ternyata ada majas. Nah, kemudian saudara, Allah sendiri mengartikan majasnya itu dalam firman-Nya ini menurut Nabi. Apa? Anak kalau tahu, kalau engkau besuk dia, la wajadtani indah, kau akan dapatkan aku di sisinya. Itu yang Allah kasih tahu. Apa yang dimaksud sakit? Maksudnya hamba yang sakit. Apa yang dimaksud membesuk Allah? Maksudnya membesuk hamba yang sakit. Jadi dalam firman ini, saudara, hadis ini menggunakan majas sekaligus mentakwilkan majas itu sendiri. Nah, ini dalil ulama kenapa takwil dan tafwid itu dibolehkan, saudara. Nah, kemudian qala Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 16 halaman 126, qala ulama, kata Imam Nawawi, para ulama berkata, innama adafal maradu ilaihi subhanahu wa ta'ala wal muradu al-abd. Jadi sesungguhnya penisbahan daripada sakit itu, al-marad, sifat sakit itu kepada Allah, wal muradu al-abd, sebetulnya yang dimaksudkan adalah hambanya yang sakit, bukan Allah yang sakit. Kenapa? Tasrifan lil abdi, di mana Allah memuliakan sang hamba, wa takriban lahu, dan mendekatkan daripada yaitu kedudukan si hamba kepadanya. Nah, kemudian waqalu, para ulama itu berkata, kata Imam Nawawi, wa makna wajadtani indah, yang dimaksud daripada wajadtani indah, engkau akan dapatkan aku di sisinya, yaitu wajadta thawabi wa karamati, engkau akan dapatkan ganjaranku dan kemuliaanku. Berarti para ulama mentakwilkan hadis yang tadi kita bacakan, walhamdulillah. Nah, sekarang untuk tafwid, sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Qala Tirmidzi ba'da dzikri asma'i ahli tafwid min as-salaf. Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'ut Tirmidzi juz keempat halaman 692 setelah menyebutkan nama-nama ulama salaf dari kalangan ahli tafwid, beliau mengatakan annahum rawu hadhil asya' thumma qalu turwi hadhil ahadits wa nu'minu biha wa la yuqal kaif. Jadi Imam Tirmidzi mengatakan ulama-ulama salaf dulu kalau sudah meriwayatkan hal-hal semacam ini, dia riwayatkan apa adanya, lalu apa mereka bilang? Nu'minu biha, kami beriman kepadanya, wa la yuqal kaif,
dan jangan disebut tentang kaifiyah. Selesai. Ini madhab salaf. La kaif wala makna sudah ada. Nah kemudian qala Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu fi ahadits sifat. Imam Ahmad mengatakan tentang hadis-hadis sifat, apa kata beliau? Nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaif wala makna. Kata Imam Ahmad, aku beriman dengan hadis-hadis sifat. Aku benarkan apa yang ada di hadis sifat, tapi wala kaif, tidak ada kaifiyah. Wala makna, dan tidak ada makna. Artinya bila tafsir, ini namanya tafwid. Serahkan aja maknanya kepada Allah. Nah, jadi ini merupakan bukti-bukti bagaimana ulama salaf melakukan tafwid. Nah berikutnya, tolong waspada. Ada al-iftira ala Imam Malik. Ada kebohongan, penipuan yang dinisbahkan kepada Imam Malik, saudara, radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam buku-buku kalangan Wahabi ekstrim yang disebarluaskan di Indonesia, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, ada kebohongan. Di sana dituliskan bahwa Imam Malik berkata, al-istiwa ma'lumun wal kaif majhul wa su'alu anhu bid'atun. Hada iftira. Bohong. Imam Malik gak pernah mengatakan ini, saudara. Jadi di sini dikatakan Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lumun. Jadi waktu ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, apa yang dimaksud istawa di sini? Apakah dimaksudnya Allah itu naik, saudara, bersemayam di atas ars, atau ilmu Allah yang menguasai ars, atau apa maksudnya? Nah, di sini kalangan mereka mengatakan Imam Malik berkata al-istiwa maklumun. Al-istiwa itu artinya maklum, semua orang tahu apa arti istiwa. Wal kaif majhulun, tapi kaifnya majhul, tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan soal itu adalah bid'ah. Waspada kalimat yang tengah. Wal kaif majhulun, tapi kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Berarti andai kata Imam Malik mengatakan ini, Imam Malik mengakui ada kaifiyah, cuma nggak tahu kaifiyahnya. Ini nggak boleh. Imam Malik nggak pernah mengatakan begini, saudara. Lalu perkataan Imam Malik yang sebenarnya, mari kita baca di bawahnya. Ini ucapan Imam Malik yang asli. Qala Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, al-istiwa ghairu majhul, kata Imam Malik. Wal kaif ghairu ma'qul. Jadi kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul, yaitu arti istiwa tidak majhul. Wal kaif ghairu ma'qul, tapi kaifiyah buat Allah tidak masuk di akal. Jadi Imam Malik nggak pernah mengatakan wal kaif majhulun. Itu penipuan. Imam Malik mengatakan wal kaifu ghair ma'qul. Beda artinya. Kalau wal kaif majhulun, kaifiyah itu tidak diketahui. Berarti ada kaifiyah, cuma kita tidak tahu. Tapi kalau wal kaif ghair ma'qul, kaif itu tidak masuk di akal. Berarti akal kita nggak sampai kalau bicara soal kaif Allah, sudah. Nah, jadi inilah ucapan Imam Malik yang sebenarnya. Kemudian apa dikatakan oleh Imam Malik? Wala yuqalu anhu kaifun wa kaifun anhu marfu. Tidak boleh disebut tentang Allah itu kaif. Bagaimana? Nggak boleh. Wal kaif anhu marfu. Kaifiyah tentang Allah marfu, diangkat, tidak masuk di akal, nggak boleh dibicarakan. Itu pendapat Imam Malik. Ini dituliskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 13 ayat halaman 406 dan 407. Jadi dari mana ada mengatakan Imam Malik mengatakan al-istiwa maklumun wal kaif majhulun wa su'alu anhu bid'ah? Hada iftira. Ini kebohongan, penipuan. Maka itu umat Islam harus waspada. Imam Malik nggak pernah mengatakan begitu, sudah. Nah, karena itu mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Imam Malik di hadis sifat. Imam Malik mengatakan ammiroha kama ja'at bila tafsir. Ini kata-kata Imam Malik. Ammiroha artinya al-imrah. Imrah. Jadi ammiroha kama ja'at. Jadi kalau ada ayat-ayat sifat, ya udah artikan lagi apa adanya bila tafsir, tanpa tafsir.
Berarti kalau tanpa tafsiran, tafwid. Ini pendapat Imam Malik. Nah, jadi jangan mencatut nama Imam Malik untuk pendapat yang Imam Malik tidak berpendapat dengannya, sudah. Nah baik, dengan demikian jelas bahwa kesimpulannya tafwid dan takwil adalah madhab ulama salaf kita. Alhamdulillah. Nah di sini perhatikan ke depan takwil salaf. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak kata-kata yang dikaitkan dengan sifat Allah. Pertama, an-nisyan, lupa. As-sad, betis. Al-yad, tangan. An-nuzul, turun. Al-qadar, yaitu kaki. Al-ma'iyah, kebersamaan. Al-wad'ah, langkah. Al-maji, kedatangan. Al-muhdas, sesuatu yang baru. Khalqul ayat, menciptakan ayat. Al-bahar, tertawa. An-nafas, diri, jiwa. Al-istiwa, al-istihza, al-khadi'ah, as-sakhriyah, dan seterusnya. Nah, kalau Anda mau tahu ini semua, nggak usah jauh-jauh baca tafsir. Unzur aqwal salaf allati dzakara al-Imam Salafi at-Tabari fi tafsirihi li ayat as-sifat. Cukup Anda baca tafsir Imam Tabari, cari kata-kata ini di dalam Al-Quran, pakai indeks, di situ lihat. Imam Tabari menjelaskan satu-satu seperti An-Nisyan. Imam Tabari mengatakan, ada sebagian ulama mengatakan artinya seperti ini, sebagian ulama lagi mengatakan artinya seperti itu. Saya mau tanya, Imam Tabari itu ulama salaf. Kalau Imam Tabari mengatakan ada sebagian ulama mengatakan seperti ini, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya, ulama yang dimaksud Imam Tabari, apakah ulama yang hidup setelah wafat beliau? Kalau Imam Tabari ngomong begitu, berarti ulama yang dimaksud adalah ulama yang sesama dengan Imam Tabari atau yang hidup sebelum Imam Tabari. Imam Tabarinya sendiri ulama salaf. Jadi kalau Imam Tabari mengatakan, sebagian ulama mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan begitu, walaupun Imam Tabari tidak menyebut nama ulamanya, tapi bisa dipastikan yang dimaksud adalah salaf. Kenapa? Karena beliau hidup di zaman salaf. Baik ulama yang masih hidup ketika beliau hidup maupun ulama yang sudah wafat ketika beliau hidup, sudah. Tidak mungkin, mustahil Imam Tabari mengatakan menurut pendapat sebagian ulama yang akan datang. Tidak mungkin, sudah. Jadi kalau dikatakan menurut pendapat sebagian ulama, berarti ulama yang masih hidup ketika beliau mengarang tafsir atau ulama yang sudah mendahului beliau. Berarti pendapat ulama-ulama yang disebutkan oleh Imam Tabari di dalam tafsirnya adalah ulama-ulama salaf. Jadi kalau Anda buka tafsir Tabari, Imam Tabari sebutin ada yang berpendapat A, B, C, D, saudara. Walaupun terakhir nanti Imam Tabari kasih tahu, oh kalau saya ikut pendapat yang ini. Nah, kita tidak bicarakan pendapat Imam Tabari dulu, tapi Imam Tabari menyebutkan aneka ragam pendapat ulama salaf yang hidup di zaman beliau atau yang telah mendahului beliau. Alhamdulillah. Jadi kitab tafsir Tabari, bukti otentik, bukti original, tafsir yang dikarang oleh ulama salaf yang sampai hari ini masih ada di tangan umat Islam, menunjukkan bahwa ulama-ulama salaf mentakwilkan ayat-ayat sifat. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang kita lihat contoh-contohnya, bagian akhir. Perhatikan contoh-contoh saja. Satu, takwil Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Saya tanya, Abdullah ibn Abbas berarti salah juga? Salah. Mari kita lihat. Satu, kata an-nisyan, Surat Al-A'raf 51 yang tadi kita baca, yang berbunyi fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Apa kata Ibn Abbas? Kata nisyan, kata lupa dalam ayat ini artinya adalah at-tark, Allah meninggalkan mereka. Jadi awwalahu bitarki. Abdullah ibn Abbas mentakwilkan ayat ini dengan tark. Jadi nisyan tidak diartikan lupa, tapi nisyan diartikan meninggalkan.
Nah, itu bisa kita lihat dalam tafsir Tabari jilid ke-5 juz ke-8 halaman 201. Wa hada ra'yus sahabi Ibn Abbas. Ini pendapat sahabat Nabi yaitu Abdullah ibn Abbas. Wa tabi'in, dan ini pendapat seorang tabi'in yang bernama Mujahid. Wa tabi'in tabi'in, dan ini pendapat seorang tabi'in yaitu Al-Imam At-Tabari. Jadi saudara bisa dilihat, ternyata nansa diartikan oleh Ibn Abbas, oleh Mujahid maupun oleh Tabari. Artinya sahabat, tabi'in, tiga generasi mengartikan ayat ini. An-nisyan diartikan dengan at-tarku. Baik, yang kedua asak itu betis. Saudara, dalam surat Al-Qalam ayat 42, yauma yuksafu an saqin, yaitu hari di mana Allah menyingkap betisnya. Nah, ini kalau diartikan apa adanya, nanti orang awam bilang Allah punya betis. Saudara, apa kata Ibn Abbas? Yang dimaksud sak di sini adalah asyiddah. Itu di hari tersebut, saudara, itu kita tahu terjadi di hari kiamat nanti, terjadi huru-hara. Di padang pasar terjadi kebingungan massal, orang panik, suasana keras, suasana kacau. Allah sedang menceritakan suasana tersebut, saudara. Makanya di sini asal diartikan oleh Ibn Abbas bisyiddah. Nah, ini juga pendapat daripada Sa'id ibn Jubair wa Qutadah. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair wa Qutadah. Ini adalah pendapat daripada salaf kita di samping Ibn Abbas dan Mujahid. Walhamdulillah. Nah, kemudian saudara, yang nomor 3 aliyat. Allah berfirman faqala ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat 47. Was-sama banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Jadi di sini dinyatakan oleh Allah bahwa kami telah membangun langit bi'aidin, dengan tangan kami. Apa yang dimaksud tangan? Maka Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud tangan adalah al-quwwah, kekuatan. Berarti kesimpulannya saya tanya, kalau begitu Ibn Abbas salah. Ibn Abbas melakukan takwil tidak? Takwil. Berarti takwil itu madhab salaf bukan? Madhab salaf, saudara. Baik. Kemudian yang berikutnya takwil Imam Malik. Takwil Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik lahir tahun 93, wafat 179 Hijriah. Saya mau tanya, salaf bukan? Sekali lagi saya mau tanya, salaf bukan? Salah. Imam Malik, saudara, pada saat mengartikan sabda Nabi yang berbunyi yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ini secara bahasa artinya Tuhan kami turun setiap malam ke langit dunia. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Imam Malik ditanya apa yang dimaksud turun. Imam Malik menjawab, nuzulu amrihi ta'ala. Yang turun itu perintah Allah, bukan zat Allahnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan yang turun itu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru siapa yang ingin pengampunan Allah, Allah siapkan pengampunan untuknya. Nah, jadi di sini Imam Malik melakukan takwil. Imam Malik nggak pernah mengatakan zat Allah yang turun. Nah, makanya saudara, begitu ada yang mengartikan innallaha yanzilu bidzati, sesungguhnya Allah turun dengan zatnya, itu merupakan bid'ah. Nah, kenapa kita katakan bid'ah, saudara? Karena Nabi nggak pernah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu bidzati. Kata bidzati dengan zatnya itu tambahan dari kalangan tasbih, kalangan musyabbih, dan kalangan mujassim. Nabi nggak pernah mengatakan bidzati. Nabi hanya mengatakan Allah turun ke langit dunia yang pertama. Nabi nggak pernah mengatakan Allah turun dengan zatnya ke langit dunia yang pertama. Tidak ada kata zatnya, saudara. Jadi kata zatnya itu tambahan kalangan musyabbih dan mujassim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu Imam Malik melakukan takwil.
Walaupun Imam Malik ini sebetulnya saudara ashabut tafwid, lebih banyak tafwid daripada takwil. Tapi ternyata ada bukti Imam Malik, walaupun sekali atau dua kali, tetap itu merupakan bukti kalau beliau melakukan takwil. Yang berikutnya, takwil Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah. Berarti salaf bukan? Salaf. Siapa yang nggak tahu Imam Hasan Al-Basri sudah? Nah, ada hadis mengatakan hatta yadu al-jabbar fiha qadamahu, sehingga al-jabbar yaitu Allah meletakkan di dalamnya, di sini neraka. Allah meletakkan di dalam neraka qadamahu, kakinya. Ini bagi orang awam bingung nih. Berarti kaki Allah masuk neraka. Jadi yang dimaksud kaki di sini apa? Kalau ini tidak ditakwil atau tidak ditafwid berbahaya. Nanti orang awam berpikir Allah punya kaki dan kakinya dimasukkan neraka. Yang lebih berbahaya lagi, neraka itu ciptaan Allah. Allah itu pencipta neraka. Jangan lupa, kalau Allah memasukkan kakinya dalam neraka, berarti Allah masuk ke dalam ciptaannya. Berarti Allah lebih kecil dari ciptaannya. Padahal Allah itu akbar, maha besar. Jadi mustahil ini diartikan kaki Allah, saudara. Mustahil. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak. Lalu apa yang dimaksud qadamahu? Di sini ditakwilkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan yang namanya qadam itu adalah bi annahumul ladina qaddamahumullahu ta'ala min sirari khalqihi wa akbatahum linnar. Yang dimaksud qadamahu adalah hamba-hamba Allah yang banyak berbuat kemaksiatan, orang-orang jahat. Qaddamahumullah, Allah kedepankan mereka untuk dijebloskan ke dalam neraka. Itu yang dimaksud qadamah, bukan kaki. Siapa yang mengatakan begini? Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ulama salaf. Berarti ulama salaf melakukan takwil. Sekarang saya mau tanya, mana yang masuk di akal? Yang pertama mengatakan Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Berarti Allah punya kaki, kakinya masuk neraka. Neraka itu ciptaan Allah. Kalau kaki Allah masuk ke neraka, berarti kaki Allah lebih kecil dari ciptaannya. Ciptaannya lebih besar. Kan yang masuk yang lebih kecil. Saya mau tanya, tafsir macam itu masuk akal tidak? Itu bisa berbahaya tidak? Bisa menyesatkan itu sudah. Gak boleh menafsirkan hanya dengan zahirnya. Nah, tapi kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Basri maksudnya mengatakan enggak. Yang dimaksud qadamah di situ itu dari kata qaddama yuqaddimu. Allah Subhanahu wa taala yuqaddim. Allah itu mendorong, mengedepankan siapa? Itu min syirari khalqi, dari ciptaannya yang berbuat jahat, orang-orang jahat dari ciptaannya. Qaddamahumullah, Allah dorong, Allah ceburkan mereka ke dalam neraka. Masuk di akal tidak? Ini tafsir salaf. Sudah baik. Saudara, bahkan tafsir inilah yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini menarik. Siapa Ibnul Jauzi? Hambali. Ibnul Jauzi itu pengikut Ibn Taimiyah, pengikut Ibnul Qayyim. Tapi dia tolak. Dia tolak pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnul Jauzi yang tidak mentakwilkan ayat ini, saudara. Silakan Anda baca kitab, yaitu Daf'u Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Daf'u Tasbih, apa judulnya? Subahut Tasbih. Daf'u Subahut Tasbih. Ada kitab berjudul Daf'u Subahut Tasbih. Nah, itu karangan Ibnul Jauzi. Di dalam kitab tersebut Ibnul Jauzi mengkritisi imamnya sendiri, saudara. Mengkritisi Imam Ibn Taimiyah maupun Ibnul Qayyim. Nah, bahkan di situ dalam kitab tersebut Ibnul Jauzi menghimbau kepada ulama-ulama Hanabilah tidak mengikuti Ibnul Qayyim dan Ibn Taimiyah di dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, saudara. Bahkan beliau menolak kalau ada yang melakukan penafsiran ayat-ayat sifat dengan cara Ibnul Qayyim atau Ibn Taimiyah, beliau tolak kalau itu dinisbahkan kepada Imam Ahmad, saudara. Jadi ini sama-sama mazhab Hambali. Supaya kita tahu, silakan baca kitab daripada Ibnul
Jauzi. Nah, tafsir semacam ini bukan Imam Hasan Al-Basri saja, bahkan An-Nadhr Ibn Shumayl ini lahir pada tahun 122 Hijriah, berarti salaf bukan? Juga menafsirkan sama dengan Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini yang perlu kita ingatkan saudara. Jadi inilah takwil ulama salaf. Berikutnya Sufyan Ats-Tsauri pada saat membaca ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian semua di mana saja kalian berada. Apa yang dimaksud bersama kalian? Di sini lafaz huwa, itu lafaz huwa fil ayat, di dalam ayat ta'udu ala dzat. Itu sebetulnya kembali kepada zat Allah, la ala sifat asl. Sebetulnya kata huwa menunjukkan zat Allah. Tapi kalau diartikan zat Allah mustahil, wa ma'adzalik lama kana dhahiruha mustahilan surifat ilal majaz fa'ubilat. Kalau diartikan zat Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, ini menjadi mustahil, saudara. Karena itu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang dimaksud al-mahiyyah ma'akum di sini adalah awalahu bil ilmi, ilmu Allah yang bersama kalian, pengetahuan Allah yang bersama kalian. Artinya Allah punya ilmu dan pengetahuannya meliputi seluruh makhluknya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Tidak ada satupun gerakan makhluknya yang luput dari pengetahuan Allah. Saya tanya, tafsir begitu masuk di akal tidak? Itu tafsir salah. Tapi kalau ditafsirin zat Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, nanti orang bilang, waduh, Allah bersama ustaz saya di Jakarta, saya sekarang ada di Amerika, Allah bersama saya juga di Amerika. Berarti Allah itu banyak dong di mana-mana. Itu berbahaya, saudara. Nah, kemudian Sufyan ibn Uyainah lahir tahun 107, meninggal tahun 198. Salah bukan? Salah. Nah, di situ ada hadis yang bunyinya begini: akhiru wad'atin wada'ahar rahman biwajib. Akhir langkah daripada langkahnya ar-Rahman, yaitu Allah, adalah di lembah wajib. Akhir langkah dari langkahnya Allah di lembah wajib. Berarti Allah punya langkah tidak? Allah punya langkah. Berarti kalau punya langkah ada kaki. Terus langkahnya segede apa? Ini sulit dipahami orang-orang awam, saudara. Nggak bisa dimaknai secara zahir. Nah, disinilah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan berkenaan dengan hadis ini. Beliau mengatakan awalahu bi annahu akhiru ghazatin ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Taif. Ini yang dimaksud hadis adalah perang terakhir Nabi di lembah Wajen di wilayah Taif. Di wilayah Taif ada satu wadi bernama Wadi Wajen. Disitulah Nabi terakhir perang. Perang terakhir Nabi, Nabi sebut akhir langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukan Allah melangkah pakai kaki. Maksudnya perangnya Nabi itu diridhai Allah. Perangnya Nabi itu ketentuan Allah. Perangnya Nabi itu aturan Allah. Nah, aturan Allah yang menyangkut perangnya Nabi selama hidup, itulah yang paling akhir. Karena setelah itu tidak ada perang lagi antara Nabi dengan yang lainnya, karena Nabi wafat kembali kepada Allah. Nah, kalau ini nggak ditakwilkan repot. Langkah akhir Allah ada di lembah Wadir, berarti Allah nggak ke Indonesia. Na'udzubillah min. Gak boleh, saudara. Ini karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak mengartikan sifat-sifat Allah secara zahir saja. Nah, penolakan Ahlus Sunnah berdasarkan pendapat ulama salaf. Jadi jangan memfitnah salaf. Nggak ada ulama salaf mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan manusia. Nggak ada. Nggak ada ulama salaf mengatakan Allah turun ke langit dunia dengan zatnya. Nggak ada. Nggak ada ulama salaf yang mengartikan sedemikian rupa. Jadi kalau ada yang mengklaim ulama salaf, suruh dia buktikan ulama salaf yang mana, siapa namanya, di kitab apa. Ulama salaf mengatakan Allah itu lupa, tapi lupanya tidak seperti lupanya kita. Allah itu sakit, tapi sakitnya tidak seperti sakitnya kita. Nggak ada, sudah.
yang berikutnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Langsung, biasanya mereka-mereka yang menolak takwil selalu mengklaim atas nama Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah sekarang kita buktikan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Waja'a rabbuka, telah datang Tuhanmu. Apa kata Imam Ahmad berkenaan dengan ini? Imam Ahmad begitu ditanya soal ini, saudara, beliau mengatakan dengan tegas, Ja'a thawabu. Kata Imam Ahmad, yang datang itu ganjarannya. Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang beriman, kepada mereka yang berbuat amal soleh. Jadi yang datang itu bukan zat Allahnya, tapi yang datang itu ganjaran Allah. Berarti Imam Ahmad mentakwil tidak? Mentakwil. Imam Ahmad salaf bukan? Salaf. Lahir tahun 164, wafat tahun 241. Nah kemudian kata al-muhdas, dalam Al-Quran dikatakan ma ya'tikum min dzikrin min rabbihim muhdas, tidaklah datang kepadamu daripada zikir, yaitu daripada Al-Quran dari Tuhanmu, kecuali muhdatsin, sesuatu yang baru. Di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang baru. Kalau dikatakan sesuatu yang baru berarti Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad menolak, Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu adalah kalamullah. Lalu Imam Ahmad ditanya, lalu bagaimana ini ayat? Kalangan Mu'tazilah membawa ayat ini untuk berdebat dengan Imam Ahmad. Bagaimana ayat ini mengatakan ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdas, tidaklah datang kepadamu apa yang datang kepada engkau, apa yang datang kepada kalian, kepada engkau, kepada mereka semua, ya'tihim min dzikrin, daripada zikir, min rabbihim, yaitu daripada Al-Qur'anul Karim, muhdas, sesuatu yang baru. Apa jawab Imam Ahmad? Ada dua. Yang pertama kata Imam Ahmad, an-nuzulu ilaina, yang dimaksud bukan Qur'annya yang muhdas, tapi nuzulnya kepada kita yang muhdas. Berarti takwil bukan? Terus dalam jawaban lain Imam Ahmad mengatakan az-zikrul akhar, yang dimaksud zikir di situ bukan Quran tapi zikir yang lain. Berarti Imam Ahmad takwil bukan? Nah kemudian ada lagi hadis Nabi mengatakan ma khalaqallahu syai'an a'dhama min ayatil kursi, tidaklah Allah menciptakan sesuatu lebih agung daripada ayat kursi. Allah tidak menciptakan sesuatu lebih agung daripada ayat kursi. Kata Mu'tazilah, berarti ayat kursi ciptaan Allah. Tapi ayat kursi itu adalah ciptaan yang paling agung. Imam Ahmad tolak, enggak. Terus orang-orang Mu'tazilah sodorkan ini hadis. Bagaimana hadis ini? Imam Ahmad mengatakan, saudara, bi annal khalqa waqi'un 'alal asya, ghairul Qur'an la 'alal Qur'an. Jadi kata Imam Ahmad, yang khalaq di situ, kata menciptakan di situ, itu hanya mencakup asya, segala sesuatu, ghairul Qur'an, yang bukan Al-Quran. Dan itu tidak mencakup Al-Quran. Maksudnya, ma khalaqallahu syai'an, Allah tidak menciptakan segala sesuatu. Ya sesuatu di sini selain Quran. Selain Quran, semua ciptaan Allah. Nah, jadi di sini kita mau tanya, berarti jawaban Imam Ahmad tadi takwil bukan? Sebab kalau Imam Ahmad enggak mentakwilkan begitu, saudara, terpojok oleh dalil yang dikemukakan oleh Mu'tazilah. Justru dengan jawaban Imam Ahmad kondisi berbalik. Mu'tazilah tidak mampu untuk memojokkan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Nah, sekarang takwil Imam Bukhari. Ada hadis menyatakan bahwa Allah yadhaku ahsanad dahr, Allah tertawa sebaik-baiknya tertawa. Ada hadis lagi riwayat Baihaqi, dhahika rabbukum al-lailata min fa'alikum, bahwa Tuhan kalian berdua malam ini tertawa karena perbuatan kalian berdua. Yang namanya tertawa gimana? Coba saya minta jamaah tertawa. Jadi apa Allah tertawanya begitu? Oh, ada bilang Allah tertawa, tapi tertawanya tidak seperti tertawa kita. Ya berarti tawa juga namanya. Saudara, Imam Bukhari ditanyakan soal ini, apa kata Imam Al-Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari mengatakan makna dahak ar-rahmah. Yang dimaksud dahak itu adalah rahmat. Jadi yang dimaksud Allah tertawa, Allah merahmati, Allah senang, Allah suka, Allah rahmati. Itu yang
194, wafat tahun 256. Berarti Imam Bukhari ini salaf bukan? Imam Bukhari mentakwilkan. Siapa bilang ulama salaf tidak mentakwil, sudah? Nah, kemudian Imam Tirmidzi lahir 2909, wafat 279, salaf bukan? Salaf juga mentakwilkan. Ada hadis panjang. Di situ Allah menyatakan fayu'arifahun nafsa. Allah memperkenalkan dirinya. An-nafas. An-nafas itu biasanya dipakai untuk menunjukkan jiwa. Jiwa kita, diri kita. Nah, jadi kalau untuk Allah, apa Allah berjiwa? Sulit untuk dipahami. Maka itu ditakwilkan oleh Imam Tirmidzi, awalahu bitajalli lahum. Maksudnya Allah menunjukkan kebesarannya kepada mereka. Itu takwil bukan? Takwil. Nah, sekarang Imam Tabari. Saudara, mari kita lihat. Imam Tabari mengatakan soal al-istiwa. Beliau mengatakan, saudara, dalam tafsirnya, ala alaiha ulwa malikin wa sultanan la uluwan tiqalin wa zawalin. Yang dimaksud istiwa di sini adalah ketinggian atau naik, tapi bukan naiknya raja, bukan naiknya sultan, bukan naiknya bukan naik dalam makna intikal, tapi naik dalam pengertian ketinggian, kemuliaan, kehormatan, keagungan. Bukan kenaikan fisik seperti naiknya fisik manusia. Enggak sampai di situ. Di dalam Al-Quran ada kata istihza. Wallahu yastahzibuhum. Allah memperolok-olok mereka. Saya mau tanya, apa pantas kita sebut Allah memperolok-olok? Ada manusia memperolok-olok Allah. Terus Allah katakan wallahu yastahzibuhum. Allah memperolok-olok mereka. Ada ayat mengatakan bahwa orang-orang kafir yahda'un Allah, mereka menipu Allah. Kemudian dinyatakan lagi Allah yang menipu mereka. Emang Allah tukang tipu? Astagfirullahaladzim, saudara. Nah, ini ada kata istihza, artinya memperolok-olok. Ada kata khadi'ah, menipu. Ada sakhriyah, merendahkan. Ada makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Arti makar apa boleh kita artikan? Mereka berbuat makar, terus Allah berbuat makar juga kepada mereka. Berarti Allah itu suka makar. Makar itu nggak bagus artinya, saudara. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Imam Tabari, ayatul istihza wal khadi'ah wal sakhriyah wal makar wal kaid wa asbahiha awalaha ba'du salaf bi anna Allah ta'ala mujazil wa mu'aqib ashabi hadhihi sifati 'alaiha wa mubtiluha lahu. Jadi Allah menafsirkan, Allah menyatakan ini semua ditafsirkan oleh ulama salaf. Maksudnya adalah Allah membalas perbuatan mereka. Orang kafir memperolok-olok Allah, maka Allah membalas olok-olok mereka. Orang kafir berbuat makar kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah membalas makar mereka. Orang-orang kafir menghina Allah dan Rasulnya, maka Allah membalas hinaan mereka. Orang-orang kafir berusaha untuk menipu Allah, membohongi Allah, mendustai Allah, maka Allah membalas tipuan dan dusta mereka. Nah, jadi Imam Tabari bilang kalau ada ayat begini artikan membalas. Wayam kurullah, wayam kuruna, wayam kurullah. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar mereka. Jadi jangan dibilang Allah berbuat makar, nggak boleh. Lalu kita katakan Allah berbuat makar, Allah bukan penjahat, saudara. Allah itu bukan zalim. Kira-kira jelas tidak? Nah, baiklah saudara, ada tambahan dari Imam Tabari. Beliau berikan satu kaidah dalam tafsirnya, la yalzamu ittifaqal lafzi ittifaqal ma'na. Tidak mesti lafaz yang satu maknanya juga satu, nggak mesti. Satu lafaz satu makna, nggak mesti. Kadang-kadang satu lafaz bisa dua makna. Yadullah, yadul insan, sama-sama ya, tapi artinya nggak mesti sama. Yadul insan, tangan manusia. Yadullah, kekuasaan Allah. Lo kok boleh? Memang bisa, dan Allah gunakan itu dalam Al-Quran. Satu kata kadang-kadang dua makna. Buktinya, perhatikan dalam surat Asy-Syura ayat 40.
Allah berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Jadi balasan kejahatan, kejahatan sepertinya. Jadi kalau orang berbuat jahat dibalas oleh Allah kejahatan tersebut. Tapi jangan diartikan orang berbuat jahat nanti dijahatin sama Allah. Allah jahat tidak? Enggak boleh. Tapi ini ayat kembali. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Saudara, jadi di sini dikatakan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan seperti itu. Kalau dikatakan balasan kejahatan adalah kejahatan sepertinya, berarti kejahatan itu datang dari Allah, berarti Allah jahat sudah. Untuk billah min ada kalimatul kufur, nggak boleh. Maka itu di sini dikatakan oleh Imam Tabari apa? As-sayyi'atul ula maksiat. Sayyi'ah yang pertama artinya maksiat. Tapi sayyi'ah yang kedua artinya adlun. Jadi kita tafsirkan balasan maksiat, balasan kejahatan adalah keadilan yang setimpal dengannya. Itu tafsirnya sudah. Nah, jadi ini namanya apa? Takwil. Nah kemudian yang berikutnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi." Barang siapa yang mengganggu kalian semua, ganggu mereka. Kalau kita artikan ganggu, berarti Allah suruh kita ganggu orang. Mustahil Allah yang Maha Suci menyuruh manusia untuk mengganggu manusia lain. Enggak boleh kita artikan mengganggu kalimat kedua. Yang pertama, faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang mengganggu kamu sekalian, itu karena tidak di situ kedzaliman, zulm. Tapi yang kedua, fa'tadu 'alaihi, itu adlun, artinya balas dengan adil gangguan mereka. Jadi nggak boleh kita artikan barang siapa yang ganggu kamu, ganggu lagi. Nanti dianggap Islam ini agama suka nyuruh mengganggu, sudah. Nggak begitu artinya. Nanti orang katakan, oh tuh baca ayat Quran fa'tadu 'alaihi, Allah suruh ganggu orang lain. Allah bukan pengganggu, sudah. Sama-sama kata tidak, tapi beda dalam makna, sudah. Jadi jangan kaget. Kalau yadullah pakai yadul insan pakai ya. Katanya sama, arti nggak mesti sama, saudara. Yadul insan tangan manusia, yadullah kekuasaan Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang terakhir Al-Imam Al-Asy'ari. Al-Imam Al-Asy'ari juga mentakwilkan kata ridha dan ghadab. Kata ridha, kata Imam Asy'ari adalah iradatullah li na'imil ibad. Jadi kehendak Allah untuk memberi nikmat kepada hambanya, itu yang disebut ridha. Kata ghadab itu maksudnya kehendak Allah untuk menghadap hambanya yang durhaka. Jadi kata ghadab jangan diartikan marah seperti marahnya kita. Kita kalau sebut marah bagaimana? Muka macam, otak merah, suara ngebentak. Itu marah. Apa begitu marahnya Allah? Tidak. Marahnya Allah adalah kehendak Allah untuk menyiksa hambanya yang durhaka. Ini takwil dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah kemudian saudara, ada satu kaidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jawazu itlaqi wasfin ala syai'in ma laysa hadzal wasf aslan fi sifati hadzal syai'. Jadi Asy'ari mengatakan, saudara, tidak mungkin memberikan sifat kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak memiliki sifat tersebut. Jadi mereka bilang bahwa nanti semua kan akan fana, hilaf, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang akan kekal adalah wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Ini kalau diartikan wajah, berarti yang kekal cuma wajah Tuhan. Lalu tangannya bagaimana? Kan tadi katanya ada tangan, kan tadi katanya ada kaki. Berarti tangan Allah tidak kekal, berarti kakinya tidak kekal, berarti yang kekal wajahnya doang. Nah, mereka menjawab lah, Allah kan sebut wajah, berarti Allah punya wajah. Enggak mungkin Allah mensifatkan dirinya dengan wajah kalau Allah tidak punya wajah. Itu kata mereka, saudara. Mustahil Allah memberikan sifat wajah kepada zat Allah kalau Allah tidak punya wajah. Dijawab oleh Imam Asy'ari, jawazu itlaqi wasfin, boleh memberikan sifat ala syai'in kepada sesuatu malaisa hadzal wasf aslan fi sifati hadzal syai', walaupun sesuatu ini tidak punya sifat itu, saudara. Contoh surat Ali Imran ayat 72. Di situ dikatakan alladzina amanu wajhan
wajhan nahar, wajahnya siang. Emang siang punya wajah? Allah yang sebut wajhan nahar. Apa yang dimaksud wajhan nahar? Sepanjang hari, sepenuh hari dia selalu beriman kepada Allah. Tapi Allah menggunakan wajah. An-naharu la wajhalahu. Siang itu nggak punya wajah. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut siang ada wajahnya, saudara. Nah jadi kalau Allah sebut wajhun nahar, wajah siang, padahal siang tidak ada wajah. Jangan kaget kalau Allah sebut wajhu rabbik, Allah itu punya wajah. Terus kita tidak mengartikan wajah sebagaimana yang dimiliki manusia. Wajah, kalau kita artikan yang dimaksud wajah di sini adalah zat Allah, boleh. Sebagaimana wajhun nahar yang dimaksudkan adalah seluruh siang, yang dimaksud wajhu rabbik adalah seluruh zat Allah. Kedua, dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi surat Al-Hijr ayat 88, wahfad janahaka lil mu'minin. Hei Nabi, rendahkan sayapmu untuk orang yang beriman. Emang Nabi punya sayap? Allah yang bilang wahfad janah, rendahkan sayapmu. Saya mau tanya yang hadir, Nabi punya sayap nggak? Nah kalau Allah suruh rendahkan sayapnya, maksudnya apa? Maksudnya apa sayap di sini? Rendahkan sayapmu, berarti disuruh apa? Rendah hati, disuruh tawadu, betul? Itu takwil namanya, saudara. Tapi kalau anda nggak mau takwil, ya serahkan aja kepada Allah. Wallahu a'lam, selesai. Tapi kalau anda mau makna zahirnya, hei Nabi, rendahkan sayapmu. Nabi nggak punya sayap. Kenapa Allah berikan sifat kepada Nabi yang Nabi nggak punya? Nah, berarti ini majas, ini perlu ditakwil, saudara. Nah, kemudian wa innahu lakitabun aziz la ya'tikal batil baina yadayhi. Dalam surat Fussilat disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Tidak datang, tidak masuk ke dalam Al-Quran itu kebatilan baina yadayhi, di antara kedua tangan Al-Quran. Emang Al-Quran punya dua tangan? Ini bahasa kiasan, kalau orang Indonesia bilang bahasa kiasan. Ini majas. Berarti dalam Al-Quran ada majas tidak? Berarti kalau ada majas perlu ditakwil tidak? Perlu. Kalau diartikan sebagaimana adanya, berbahaya tidak? Nah inilah yang perlu kita ketahui, saudara. Akhirnya kesimpulan pelajaran kita hari ini, satu, salaf maupun khalaf berbeda dalam akidah, namun terbatas dalam furu'nya bukan usulnya. Ini pelajaran 2 bulan lalu. Kedua, salaf maupun khalaf membenarkan, bahkan menggunakan tafwid dan takwil dalam nas sifat. Nah, ada pertanyaan, apa sih beda tafsir yang menggunakan tafwid, yang menggunakan takwil dengan tafsir yang tasbih dan tagsir? Perhatikan baik-baik. Yadullah, tangan Allah. Kalau pakai tafwid, yadullah artinya yadullah, tangan Allah. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid. Yang kedua, yadullah, tangan Allah. Apa maksudnya? Oh, maksudnya kekuasaan Allah. Itu namanya takwil. Nah, tapi kalau kalangan musyafik, mujassim nggak begitu. Mereka mengatakan yadullah, tangan Allah. Apa artinya? Ya artinya tangan Allah. Maknanya, maksudnya adalah tangan Allah, dan Allah punya tangan. Tapi begitu mereka ditanya, tapi kaifiyahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Mereka merasa dengan mengatakan wallahu a'lam tadi, mereka itu sudah tidak melakukan tasbih, sudah. Menurut mereka, yang melakukan tasbih itu adalah yang mengatakan Allah punya tangan seperti tangan manusia, itu tasbih. Kalau kami nggak mengatakan begitu, kata mereka, kami mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Itu bukan tasbih menurut mereka. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Maturidiyah, Asy'ariyah atau Athariyah, dengan mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita, dia sudah melakukan tajsim, menjasmanikan Allah
dengan bentuk tertentu, walaupun kaifiahnya dia katakan wallahu a'lam, sudah. Jadi kalau Ahlus Sunnah al-makna wallahu a'lam, al-kaif wallahu a'lam. Tapi kalau yang tajsim, al-makna dia tafsir, al-kaif wallahu a'lam. Nah itu bedanya di situ, sudah. Nah tapi ala kulli hal, pada penutup ini saya ingin ingatkan amanat daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan sebelum wafatnya, ishhad alayya, saksikanlah untukku, atasku, anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Sesungguhnya aku tidak mengkafirkan siapapun daripada ahlul qiblah. Li'anna kulla, karena semuanya daripada mereka-mereka yang berbeda pendapat aneka mazhab, yushiruna ila ma'budin wahid, mereka menunjukkan kepada Tuhan yang satu. Wa inna hadza kulluhu, sesungguhnya semua ini ikhtilaful ibarat, hanya merupakan perbedaan di dalam pengungkapan pemikirannya. Bagaimana cara mereka mengungkapkan pendapat dan pemikirannya, mereka berbeda-beda di dalam memberi ibarat. Tapi sebetulnya tujuan mereka satu, untuk mensucikan Allah, untuk tanzih untuk Allah. Mereka hanya berbeda-beda dalam ibarat. Tidak boleh kita saling mengkafirkan. Nah, begitu kita ingatkan di sini semua, pesan terakhir, tidak boleh saling mengkafirkan sesama muslim. Alhamdulillah.